dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Saudara-saudara, memasuki Minggu Paskah keempat ini, kita diajak untuk menghayati perkataan Yesus kepada mereka yang meragukannya. Jika orang sudah menyatakan diri percaya kepada Yesus, maka tidak seharusnya meragukan kuasa dan kasih-Nya. Iman kepada Yesus harus dihidupi dengan mendengarkan suaranya dan mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Hidup beriman kepada Yesus harus dengan keyakinan penuh bahwa Yesus adalah penyelamat kehidupan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara. Umat dipersilakan duduk. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya,
Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Sebagai dasar Alkitab pengakuan dosa kita hari ini, maka diambillah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka Tuhan memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya. Namun seringkali kita lalai melakukannya dan lebih suka menuruti keinginan sendiri. Maka marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah, inilah pengakuan dosa dari kami umat-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami, untuk setiap dosa yang kami perbuat. Tuntun kami Tuhan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kehidupan kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar
beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya Kau kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Maka sekarang terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Oleh karenanya sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabda-Mu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Sang Sumber Hikmat,
kami kembali datang kepadamu ketika saat ini kami hendak kembali merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan atas kami, agar firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan ya Allah, agar boleh menjadi perpanjangan lidah Tuhan di tengah-tengah umat saat ini. Bersabdalah ya Tuhan Allah, karena kami telah siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat 30. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk setiap kita yang sedang mengikuti ibadah ini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya harap setiap saudara ada dalam kondisi yang baik, dengan keadaan tubuh yang sehat, yang fit, sehingga bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kalaupun misalkan ada di antara kita yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang kurang baik keadaannya, tidak apa-apa. Begitulah kehidupan, kadang naik, kadang turun. Doa kami tetap ada pada saudara, sehingga bisa kembali bersukacita, bisa kembali sehat seperti sedia kala. Untuk mengawali khotbah hari ini, izinkan saya mengucapkan salam kenal, Bapak Ibu. Izinkan saya mengucapkan salam kenal. Saya adalah Meido Diori. Saya calon pendeta dari Gereja Kristen Jawa Bumi Indah, Tangerang. Saat ini saya sedang dalam masa pembimbingan, dan seperti pembimbingan calon pendeta pada umumnya, saya ditugaskan untuk berkhotbah mengenal setiap gereja, secara khusus Gereja Kristen Jawa di Klasis, Jakarta bagian Barat. Oleh karenanya, kalau ada warga jemaat, Bapak Ibu yang mungkin sedang bermain ke Tangerang, mengunjungi Tangerang, jika main ke Bumi Indah, kami akan senang menyambut setiap saudara. Salam kenal dari saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan akan firman Tuhan hari ini adalah yakin atau ragu. Tema yang buat saya cukup menarik. Yakin atau ragu. Nah, ini perlu kita refleksikan bersama. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yakin atau ragu, saya mengundang kita untuk mengingat sebuah tagline gitu ya, atau jargon yang sudah umum di pasaran.
umum di telinga masyarakat. Jadi ada jargon yang berbunyi hidup itu pilihan. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Saya yakin ini sudah sangat sering kita dengar. Hidup itu pilihan. Life is a choice. Semua terkait dengan pilihan. Bagaimana hidup ini adalah bagaimana kita menentukan pilihan hari ini untuk kita ke depannya. Hidup ini adalah sekumpulan pengambilan-pengambilan keputusan yang kita lakukan di masa lalu yang mungkin resikonya masih kita tanggung sampai saat ini. Jadi itu adalah pilihan. Itu adalah berbagai keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang sematang mungkin bisa kita buat. Begitu Bapak Ibu ya. Itu hidup adalah pilihan. Life is a choice. Maka untuk menyambut tagline ini, untuk menyambut jargon ini hidup atau pilihan, hidup adalah pilihan, tema kita hari ini menjadi menarik. Karena tema hari ini juga ada bersifat pilihan juga. Tema hari ini yakin atau ragu. Seakan-akan memilih salah satu di antara dua kata ini. Sebenarnya kata ini kata yang sifatnya lebih kontradiktif begitu ya. Yang satu yakin, yang satu ragu. Yang satu berkonotasi positif, yang satu berkonotasi negatif. Yakin dan ragu. Nah, di dalam hidup ini antara yakin dan ragu sering kita jumpai. Saya yakin betul Bapak Ibu di sini, saudara yang mengikuti ibadah ini dari manapun saudara berada, pernah mengalami masa-masa keraguan dalam hidup. Setiap saudara tentu pernah merasa ragu bukan? Di dalam pengambilan keputusan. Saya tidak tahu bagaimana saudara menjalani kehidupan ini, bagaimana problematika setiap saudara di dalam kehidupan saudara masing-masing. Tetapi yang saya yakin adalah keraguan pasti senantiasa ada di dalam kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Itu sudah harga mati itu. Saya rasa tidak ada orang yang melulu yakin dalam hidupnya, melulu percaya diri akan keputusan yang dia buat. Itu keraguan. Tetapi di lain pihak, pernah juga pastinya kita merasa sangat yakin, sangat percaya diri ketika kita mengambil sebuah keputusan tertentu. Ketika kita mengambil sebuah keputusan yang tampaknya sudah kita pertimbangkan dengan begitu matang, sepertinya saya yakin ini, yakin banget ini, terhadap pengambilan keputusan, apapun itu. Yang ingin saya tekankan adalah ragu-ragu dan sangat yakin lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagian dari kehidupan yang seperti perangko. Kalau zaman dulu masih pakai perangko, zaman sekarang sudah tidak pakai. Seperti perangko yang nempel terus. Dalam hidup ini ya ragu dan yakin akan selalu ada. Rasa ragu tentu akan selalu mengiringi kehidupan kita. Bahkan mungkin setelah kita mengambil keputusan besar dalam hidup ini. Mungkin setelah kita mengambil keputusan kita bertanya, kira-kira keputusan yang telah saya ambil benar atau tidak? Gimana ya? Ragu jadinya. Ini menjadi sebuah dikotomi yang pada akhirnya membuat kita kadang merasa bingung mana yang harus kita ambil. Kadang kita ragu-ragu, kadang kita yakin. Tapi terkadang kita juga ada di posisi tengah-tengah. Betul Bapak Ibu ya? Saudara, kadang kita dalam hidup ini juga ada titik, kita ada di tengah-tengah. Ragu tidak, yakin pun tidak. Pernah Bapak Ibu ya? Saya yakin pernah. Saya ambil contoh, misalkan Bapak Ibu atau saudara di sini ada yang bekerja sebagai karyawan swasta mungkin, bekerja di sektor swasta sebagai seorang karyawan, pegawai begitu, pegawai kantoran. Kadang pegawai kantoran juga mungkin ada di titik ragu tidak, yakin tidak. Misalkan dalam situasi seperti ini, pegawai kantoran mungkin sudah tidak nyaman dengan situasi kerja di kantornya. Rekan-rekan kerjanya di kantor kurang suportif, bosnya apalagi
lebih sering menekan dengan berbagai tugas dan pekerjaan. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, mungkin akan merasa atau mungkin akan kepikiran untuk sepertinya lebih enak saya resign ya. Lebih enak saya mengundurkan diri ya. Karena tekanan yang begitu besar dalam pekerjaan sebagai seorang karyawan. Tetapi pada titik pengambilan keputusan itu, kita ada di titik yakin dan ragu. Kita ada di tengah-tengah nih. Di satu sisi kita yakin sekali, yakin banget kalau oke, saya harus resign, saya harus mengundurkan diri karena lingkungan kerjanya sudah tidak suportif. Yakin sekali. Tapi di satu sisi kita juga mungkin ragu karena nanti kita berpikir kalau aku resign, aku mengundurkan diri, saya makan dari mana? Mencari pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan, bukan? Kalau saya mengundurkan diri dari kantor ini, tidak bekerja lagi, saya usaha apa? Tidak mendapat penghasilan. Padahal mungkin cicilan iPhone bulan depan sudah jatuh tempo. Padahal mungkin cicilan motor bulan depan sudah jatuh tempo. Kita harus bayar cicilan rumah mungkin bagi setiap saudara yang sedang mencicil rumah. Itu butuh dana semuanya. Butuh uang. Dan kita harus bekerja untuk memperoleh itu. Pada akhirnya kita bingung sendiri. Kita yakin atau ragu terhadap pengambilan keputusan itu. Itu adalah contoh nyata yang mungkin bisa saya berikan terkait dalam kehidupan kita bersama. Sebagai orang percaya kita juga menghadapi momen-momen seperti itu. Nah Bapak Ibu, terkait ragu atau yakin ini dan juga dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 menceritakan, menyajikan hal yang demikian. Kalau kita baca secara seksama, saudaraku, maka bacaan Alkitab hari ini sangat menunjukkan rasa ragu dari orang-orang Yahudi kepada Yesus terkait status kemesiasannya. Pada saat itu Yesus terkenal sebagai sosok yang bisa membuat mujizat. Sosok yang mungkin berani untuk menentang norma-norma sosial. Cukup keras. Tapi di satu sisi lembut juga karena baik hatinya. Banyak orang yang ditolong olehnya. Lalu banyak yang memanggilnya sebagai sang guru. Oleh karenanya, sang penyelamat, Mesias menjadi sebutan yang juga lazim. Tetapi orang Yahudi kala itu meragukan itu. Bahkan mempertanyakan, bahkan cenderung menolak kemesiasan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini menjadi menarik. Saya undang setiap saudara untuk kembali membaca ayat 22 dan 23. Demikian bunyinya. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Ini memberikan konteks yang kuat bagi kita ketika merenungkan sabda Allah hari ini. Saya mengundang setiap saudara untuk membayangkan, berimajinasi bahwa saat itu adalah hari raya orang Yahudi. Hari raya pentahbisan Bait Allah. Jadi bisa kita bayangkan Yesus Kristus yang adalah Yahudi juga saat itu sedang merayakan hari raya itu, pentahbisan Bait Allah. Dan orang-orang Yahudi yang merayakannya berkumpul banyak pada satu titik. Banyak orang berkumpul di satu titik yang bernama Bait Allah itu. Jadi bisa kita bayangkan Yesus Kristus sedang ada di situasi yang crowded, yang rame, banyak orangnya. Lalu ia ditanya-tanya oleh orang Yahudi itu terkait kemesiasannya. Ia ditanya-tanya, kalau kamu Mesias, ya bicara saja. Mereka menginginkan penjelasan secara eksplisit dari seorang Yesus Kristus bahwa aku ini Mesias.
Karena memang perlu diakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias. Letterlek begitu ya, Mesias, tidak begitu. Tetapi Yesus Kristus mengatakan dan menjelaskan, segala yang kulakukan itu sudah membuktikan kemesiasanku. Tetapi akan hal itu orang-orang Yahudi ini menutup mata. Mereka tutup mata mereka buta akan berbagai kesaksian yang beredar, berkembang saat itu dengan maraknya terkait pelayanan mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan mereka bertanya justru kepada Yesus. Mereka meragukan, mereka bimbang, menolak bahkan kemesiasan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca di ayat ke-31, di sana dikatakan kalau Yesus Kristus Tuhan kita itu mau dilempari dengan batu. Ayat 31. Mau dilempari dengan batu. Sebegitu bencinya kah mereka orang Yahudi terhadap Yesus Kristus? Tapi faktanya Alkitab menuliskan demikian, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hampir-hampir saja dilempari batu kala itu. Padahal sedang hari raya pentahbisan bait Allah. Banyak sekali orang pada saat itu. Namun yang menarik saudaraku, dari pertanyaan, dari sikap yang ditunjukkan oleh orang Yahudi itu kepada dirinya, bagaimana respon Yesus Kristus? Bagaimana dia merespon? Ayat 26 menjelaskan bahwa Yesus Kristus merespon dengan sangat keras, menembak balik, memberikan respon yang keras, tajam. Ayat 26 dikatakan di sana, Yesus Kristus berkata, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Keras Yesus berkata, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan domba-dombaku. Yesus dengan keras mengungkapkan itu, bahwa orang-orang Yahudi bukanlah domba-dombanya. Maka dengan demikian Yesus Kristus bukanlah gembala mereka. Sangat keras, sangat lantang. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus paham betul, memahami dengan sangat bahwa mereka itu bertanya cuma basa-basi. Kalaupun Yesus berkata dengan lantang, aku Mesias, toh mereka juga tidak percaya. Toh mereka juga akan tolak itu. Bahkan mereka mungkin akan melempari Yesus Kristus dengan batu. Faktanya seperti itu. Jadi saudaraku, ini adalah peringatan keras dari Tuhan Yesus Kristus kepada para orang Yahudi. Dengan demikian, kata-kata ini pun menjadi peringatan bagi setiap kita. Peringatan bagi saya dan saudara dengan sebuah pertanyaan, apakah kita adalah domba-dombanya? Jangan-jangan kita juga masuk seperti orang-orang Yahudi itu. Orang-orang yang tidak dianggap domba oleh Yesus Kristus sendiri. Berbahaya bukan? Kadang kita mungkin terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa kita ini menjadi domba-domba pilihan Tuhan. Kita menjadi domba-domba yang senantiasa digembalakan oleh Kristus. Gereja Kristen Jawa menyatakan Kristus adalah Raja Gereja, Sang Kepala Gereja. Dia pemimpin kepala gembala kita di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja. Begitupun di Gereja Kristen Jawa Ebenezer saat ini. Pertanyaannya menjadi semakin kuat, apakah kita ini sudah termasuk domba-dombanya? Sebagai orang Kristen sudah seharusnya demikian. Kita ini adalah domba-dombanya. Kita kumpulan domba peliharaannya. Peliharaan Kristus. Kristuslah gembala kita. Tapi izinkan saya mengingatkan melalui khotbah ini bahwa bukan karena
kita Kristen, kita serta-merta langsung menjadi dombanya. Saya ulangi. Bukan karena kita Kristen, kita serta-merta menjadi dombanya. Mungkin ini bisa menjadi cukup menggelitik statement ini. Karena banyak Kristen yang Kristennya cuma KTP, Bapak Ibu. Banyak Kristen yang Kristennya cuma di tulisan di KTP saja. Disuruh ke gereja cuma Paskah dan Natal kalau ingat. Padahal Yesus Kristus berkata di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut Tuhan bukan hanya perkara Anda Kristen atau tidak Kristen. Tapi mengikut Tuhan adalah bagaimana seluruh kehidupanmu berpadanan dengan apa yang Yesus Kristus contohkan selama ia hidup. Berpadanan. Kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita tahu kemana kita harus melangkah. Jangan hanya menjadi Kristen yang KTP, cuman ada di KTP Kristennya. Tapi buatlah dirimu sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kristus kecil yang mengikuti Sang Gembala Agung, Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Masing-masing di dalam keseharian mereka. Yesus Kristus menegaskan di ayat 27 kalau para dombaku itu mengenali aku. Pertanyaannya, sudahkah kita kenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita kenal akan Dia? Mengenali ya, bukan mengetahui. Tendensinya berbeda. Saya ambil contoh. Saya tahu fisikawan ternama namanya Albert Einstein, tapi saya tidak kenal dia secara pribadi. Kita tahu Yesus Kristus adalah juru selamat, Sang Mesias, Tuhan kita. Maka kita pun harus kenal dengan Dia. Bukan cuma sekedar mengetahui, tapi mengenali. Bagaimana caranya kita mengenali? Jalin relasi yang intim dengan Tuhan. Pakai doa sebagai sarana imanmu menyapa Allah di dalam keseharian kita. Yesus Kristus hadir di dalam setiap momen kehidupan dan kita patut mensyukuri itu. Penyertaannya nyata tiap-tiap hari. Dan kita patut bersyukur atasnya. Dengan demikian relasi kita berjalan dengan baik. Jadi kita tidak hanya tahu Yesus Kristus, tapi kita kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sang Gembala itu. Ketika kita sudah kenal, maka itu akan mentransformasi kehidupan kita menjadi domba-domba yang ikut senantiasa kemana Tuhan Yesus arahkan. Kemana Tuhan Yesus tuntun. Kita menjadi yakin sesuai dengan tema hari ini. Yakin atau ragu. Dengan mengenali penuh kasih Tuhan yang senantiasa tercurah atasku. Kita yakin penuh bahwa Yesus Kristus Sang Gembala itu akan senantiasa menuntunku ke arah yang baik. Pemahaman, pengenalan, relasi yang indah dengan Yesus Kristus membawa pribadi kita menjadi ke arah yang lebih positif. Menjadi serupa dengannya dimanapun, kapanpun, dalam berbagai aspek kehidupan apapun. Dari yang terkecil di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan pekerjaan, bahkan di tengah lingkungan pelayanan di gereja ini. GKJ Ebenezer. Kita yakin dan percaya, secara penuh, total kita yakin dan percaya, bahwa Gembala Agung Yesus Kristus itu akan senantiasa membawa kita ke ladang yang berumput hijau. Ada lagunya bukan Bapak Ibu? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Meskipun kerap kali kita senantiasa ada berjalan di dalam lembah kekelaman. Sebagai manusia kita tidak pernah luput dari dosa. Sebagai manusia kita tidak pernah bisa mengingkari keinginan keduniawian kita. Tapi Yesus Kristus Sang Gembala senantiasa ingin mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kuncinya kenali Gembalamu. Kenali Yesus Kristus sebagai kepala di dalam setiap langkah kaki kita. Sehari-hari. Itu menjadi hal yang penting. Yakin bahwa Tuhan akan senantiasa membawa hal-hal baik dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika kita sudah yakin betul bahwa Tuhan kita akan senantiasa menuntun langkah kaki kita, muncul pertanyaan lanjutan. Pertanyaan kedua, yaitu adalah apakah kita tidak boleh ragu? Karena tema kita hari ini adalah yakin dan ragu. Apakah kita dengan demikian tidak boleh ragu? Ragu itu boleh-boleh saja. Ragu itu sah-sah saja. Keraguan itu wajar. Namanya juga manusia. Namanya juga orang. Dalam hidup ini pasti ada ragunya. Tidak apa-apa. Jadilah sebagaimana diri kita. Tidak apa-apa ragu. Tapi tempatkan keraguan kita pada porsi yang pas. Jangan berlebihan juga. Kalau kita terlalu ragu mengambil keputusan dalam hidup, terlalu mengambang, nantinya kita tidak jalan-jalan. Jalan di tempat adanya. Ragu boleh-boleh saja asalkan pada porsi yang pas. Porsi yang tepat. Kenapa kita boleh ragu? Kenapa kita dipersilakan untuk ragu? Karena ternyata keraguan tidak melulu berkonotasi negatif. Kita bisa lihat dari sudut pandang yang positif. Bahwa dengan adanya rasa ragu di dalam hati, di dalam diri kita, kita lebih mawas diri. Dengan ada ragu di dalam hati, kita lebih terkontrol dan menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak sombong dan angkuh. Itu menjadi kontrol pribadi kita. Ragu. Keraguan juga semakin mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi yang senantiasa membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita pribadi yang terbatas. Tuhan senantiasa kita butuhkan dalam menuntun langkah-langkah kita ke depan. Maka dengan keraguan itu bisa semakin menambah rasa yakin kita akan tuntunan Tuhan tiap hari. Maka ketika hari ini kita disodorkan, disajikan dengan dua kata yang tampaknya kontradiktif, yakin atau ragu, ini bukanlah dua kata yang kita harus pilih salah satu. Tetapi kita pakai dua-duanya untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi semakin dekat, berelasi semakin intim dengan Tuhan. Ragu perlu, yakin kepada Tuhan juga perlu. Dua-duanya perlu. Itu bukanlah dua kata yang bisa kita pilih salah satu. Yakin atau ragu tidak perlu kita pilih. Dua-duanya kita perlukan. Dua-duanya. Di satu sisi kita perlu ragu juga agar kita lebih mawas diri. Di satu sisi itu akan meningkatkan rasa yakin kita akan tuntunan Tuhan setiap hari. Maka dari itu sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, Gereja Kristen Jawa Ebenezer, ragulah dengan porsi yang tepat dan yakinlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menjadi Sang Gembala Agung yang akan menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau setiap saat. Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat,
marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hanya ucap syukur Tuhan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Bersyukur untuk firman yang kembali boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami pentingnya menjadi domba-domba peliharaan-Mu yang senantiasa mengikuti arahan gembala kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Maka sebagai manusia yang terbatas, kiranya Engkau senantiasa membantu kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman tiap saat di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada hari ini kami juga hendak menyampaikan syafaat kami kepadamu ya Allah. Secara khusus kami ingin mendoakan bagi setiap orang tua kami. Ada Ibu Sri Hartati Dawami, ada Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, beserta Bapak S. Parmun. Ya Tuhan Allah, Sang Penguasa kehidupan kami, bersyukur Tuhan untuk usia panjang yang boleh dinikmati, yang boleh Tuhan berikan untuk setiap orang tua kami di gereja ini. Biarlah Bapa, di usianya yang saat ini, Tuhan boleh tetap menyertai mereka, memberikan kesehatan, terlebih sukacita tiap-tiap hari, agar mereka pun di masa tuanya boleh senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa yang terkasih, kami pun berdoa untuk setiap saudara kami yang sedang di dalam perawatan ataupun proses menuju kesembuhan secara fisik. Kami berdoa untuk saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Laksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Rumiati Iswarto, Bapak Tias Sucahyo, Ananda Kailas Elkana, Ananda Kenzo Aron Bacas, Ananda Sakira, dan juga Ibu Sondang Siregar. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pemulihan, kesehatan semuanya datang daripada-Mu saja. Maka ajar kami untuk berpasrah kepada Tuhan, memohonkan kesehatan yang daripada-Mu.
Kami yakin Engkau adalah pemulih di tengah-tengah setiap warga jemaat kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan mereka Tuhan, kembalikan kesehatan mereka, agar setiap umat-Mu di gereja ini boleh kembali sehat dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami berdoa bagi keluarga jemaat, bagi Bapak Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, beserta Bapak Bambang Winada. Tuhan, untuk setiap umat-Mu ini, Tuhan yang sertai mereka dimanapun mereka berada. Berbagai permasalahan, berbagai kerinduan, apabila ada di antara mereka, Tuhan yang menilik setiap hati umat-Mu. Bolehlah Tuhan menjadi pengharapan, bolehlah Tuhan menjadi penjaga, bolehlah Engkau juga yang menjadi tiang awan dan tiang api di dalam setiap langkah kaki mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat di mana ada yang sedang mencari pekerjaan, ataupun pergumulan mencari pasangan hidup, ataupun juga pergumulan merindukan kehadiran momongan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami umat-Mu, menjadi pengharapan tatkala kami merasa putus asa, menjadi penghibur tatkala kami sedang berduka. Biarlah di dalam setiap pergumulan ini, di dalam setiap pergumulan warga jemaat-Mu di GKJ Ebenezer ini, boleh menjadi pengharapan di dalam Engkau, agar kami boleh tetap terus menaruh pengharapan kami di dalam-Mu, karena hanya kepadamu lah kami berdoa. Ya Bapa, kami berdoa kami untuk jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Ya Tuhan kami, inilah sisi kemanusiawian kami. Tetapi kiranya Engkau mengetuk setiap hati yang mungkin terluka. Engkau mengetuk setiap hati yang mungkin mengeraskan hatinya, agar mereka boleh kembali bergabung di dalam persekutuan ini bersama-sama. Tidak menjauhkan diri dari persekutuan, tetapi kembali pulang, memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Ya Allah, kami berdoa untuk pergumulan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan yang masih dan sedang bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan gereja. Begitupun banyak gereja-gereja Tuhan lain di negeri kami Indonesia ini yang memiliki permasalahan yang sama. Tuhan, berikan umat-Mu kesabaran, ketekunan di dalam menghadapi berbagai pencobaan. Biarlah di dalam pencobaan ini, tantangan ini, setiap gereja Tuhan boleh Engkau bantu, sehingga akhirnya setiap gereja-Mu ini boleh memiliki tempat ibadah yang layak, izin yang permanen, sehingga nama-Mu boleh senantiasa dimasyurkan dan ditinggikan. Kami berdoa untuk negeri kami, negara kami tercinta Indonesia, yang sudah semakin hari semakin membaik secara pandemi. Pandemi mulai dipandang sebagai endemi, dan kami bersyukur atasnya Tuhan. Maka dari itu biarlah Engkau tetap memberkati setiap tenaga medis yang masih bekerja. Engkau juga yang memberkati setiap peneliti yang mungkin masih bekerja untuk menemukan ramuan terbaik mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar segera ditemukan obatnya, dan kami, tatanan negara ini, boleh kembali sehat, boleh kembali pulih dari pandemi. Bapa, kami berdoa untuk perkabaran Injil dan juga peperangan yang mungkin masih terjadi, pendamaian di antara bangsa-bangsa di dunia ini secara global. Tuhan yang sertai. Peperangan menjadi isu yang masih hadir di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, cinta kasih-Mu boleh senantiasa nyata. Ajar kami, tuntun kami pula Tuhan, untuk menjadi agen-agen pembawa damai di tengah kehidupan kami masing-masing. Sehingga dunia ini beserta setiap orang yang ada di dalamnya boleh senantiasa menghadirkan damai sejahtera, sebagaimana Tuhan menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa kami. Tuntun kami agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Inilah doa kami ya Allah. Kami menaikkan hanya di dalam satu nama yang agung, Juru Selamat kami,
yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita nyatakan syukur dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita. Adapun persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui rekening gereja seperti yang tertera di layar, atau dapat melalui kode QRIS yang juga terdapat di layar, atau jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, Bapak Ibu dapat meminta bantuan para majelis di wilayah masing-masing atau dapat mengantarnya ke kantor gereja. Nas pembimbing terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nyanyian persembahan kita akan nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 234, Jangan Khawatirkan Hari Esok. Bertekunlah dalam pengharapan, Allah menjamin hidupmu. Pandanglah burung yang tak menuai, oleh Bapamu diberi kenyang, dan lihat bakung yang tumbuh indah, diberikan Tuhan warna megah. Kerajaannya cari dahulu, kebenarannya pun carilah, maka semua kan ditambahkan padamu. Jemaat Tuhan, mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami ya Tuhan. Dengan rendah hati kami memberikan persembahan yang tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Kami juga memohon hikmat-Mu dalam mengelola persembahan ini untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah iman
dengan mendengar dan mengikuti Yesus. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Marilah sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Oh